warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat bioteknologi martabak manis menggunakan ragi ataupun tidak. Perkenalkan, nama saya Salsa Nuraini. Nama saya Mendra Feliza Putri. Nama saya Dina Puspita. Nama saya Dita Nekesta Anjali. Selamat menyaksikan. Dadah. Baik, di poin yang pertama, seperti jurnal pada umumnya, jurnal kami, pengaruh ragi terhadap proses pembuatan martabak juga memiliki landasan teori. Landasan teori yang kami pakai yakni mengenai bioteknologi dan bioteknologi konvensional. Adapun bioteknologi sendiri adalah usaha terpadu dari berbagai bidang disiplin ilmu seperti biologi, kimia, biokimia, genetika, mikrobiologi, dan juga biologi molekuler untuk mengubah bahan baku dengan bantuan mikroba sehingga menghasilkan produk dan juga jasa. Pada prinsipnya, dalam bioteknologi terkandung 3 hal pokok, yaitu agen biologis atau mikroorganisme, enzim sel tumbuhan, dan sel hewan dengan pendayagunaan secara biologis dan industrial serta produk dan jasa yang diperoleh. Perkembangan bioteknologi dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada kali ini kami menggunakan prinsip bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional sendiri adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti mutasi dan rekomendasi gen. Sebagai contoh, sejak abad ke-17, orang telah menggunakan ragi untuk membuat roti dan anggur melalui proses fermentasi berdasarkan hasil studi Pasteur antara tahun 1857 sampai dengan 1876. Di zaman teknologi saat ini, prinsip dasar bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara utuh atau secara langsung tanpa proses rekayasa, sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Bioteknologi konvensional yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah proses fermentasi dalam berbagai produk olahan untuk dikonsumsi. Adapun beberapa prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah yang pertama, menggunakan mikroorganisme utuh seperti bakteri atau jamur. Yang kedua, menggunakan enzim yang dihasilkan mikroorganisme untuk menciptakan produk atau jasa. Yang ketiga, menggunakan proses fermentasi untuk menghasilkan produk. Dan yang keempat atau yang terakhir, itu menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Selain itu, bioteknologi konvensional digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya seperti makanan, termasuk tempe, tape, kecap, roti, dan keju. Lalu juga ada minuman seperti sake, lakban, ataupun oncom. Lalu yang ketiga itu ada obat-obatan seperti vaksin, antibiotik, dan insulin. Lalu yang keempat itu ada pemuliaan tanaman seperti tanaman hidroponik. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada pemuliaan dan reproduksi hewan. Latar belakangnya yaitu bioteknologi mengalami perkembangan yang pesat saat ini. Peranan bioteknologi sangat luas dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya yaitu dalam industri makanan. Bioteknologi pangan merupakan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi dan rekayasa untuk menghasilkan produk pangan yang lebih baik, aman, dan bergizi. Sejarah mencatat bahwa pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pangan telah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Contohnya, pembuatan anggur, bir, roti, keju, dan yogurt telah memanfaatkan proses fermentasi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Perkembangan bioteknologi pangan modern dimulai pada abad ke-20 dengan ditemukannya DNA dan teknik rekayasa genetika. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk memodifikasi gen organisme pangan, seperti tanaman dan hewan. Untuk meningkatkan hasil panen, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta kualitas nutrisi, martabak manis dengan kombinasi terbaik adonan dan isian yang beragam, menciptakan pengalaman rasa yang tak terlupakan. Bahan-bahan utama seperti tepung terigu, telur, ragi, dan santan adalah kunci kelembutan dan aroma yang khas. Dalam pembuatan martabak, bioteknologi pangan berperan penting dalam pengembangan adonan dan menghasilkan tekstur yang khas. Ragi adalah mikroorganisme yang umum digunakan dalam pembuatan roti dan kue, termasuk martabak. Ragi menghasilkan enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida inilah yang membuat adonan martabak mengembang dan berpori.
Martabak juga dapat dibuat tanpa menggunakan ragi. Dalam hal ini, pengembangan adonan yang digunakan biasanya adalah baking powder atau soda kue. Martabak dengan ragi memiliki tekstur yang lebih berpori, lembut, dan mengembang karena proses fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida. Sementara martabak tanpa ragi cenderung lebih padat karena menggunakan baking powder atau soda kue sebagai pengembang. Fermentasi dalam pembuatan martabak dengan ragi termasuk ke dalam proses bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional berperan penting dalam pembuatan martabak. Dengan jurnal ini, kita akan mengetahui perbedaan hasil dari martabak yang dibuat dengan ragi dan tanpa ragi. Selain itu, dilakukan pembuatan jurnal ini juga karena tugas dari guru mata pelajaran biologi yaitu Bapak Ridho Wibowo SPD MPD tentang olahan pembuatan bioteknologi di bidang pangan. Nah, poin yang selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami pakai pada praktikum kali ini yakni ada 3. Yang pertama itu, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat martabak bioteknologi? Lalu yang kedua, bagaimana cara mengolah martabak bioteknologi agar lebih bergizi dan ramah lingkungan? Yang ketiga, manakah kualitas yang lebih baik antara pembuatan martabak dengan ragi dan pembuatan martabak tanpa ragi? Jadi, tujuan dari praktek ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan martabak dengan kualitas yang baik. Yang kedua itu untuk mengetahui proses pembuatan martabak yang bergizi dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk membuat martabak. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan martabak itu untuk alat-alatnya ada spatula, pisau, teflon, wadah, gelas, piring, dan wicks. Untuk bahannya itu ada tepung protein rendah, ada ragi, tepung tapioka, air, gula, garam, coklat, keju, vanili, baking soda, telur, dan susu kental manis. Di sini kita membuat adonan 2. Yang pertama itu dengan ragi dan yang kedua itu tanpa ragi. Untuk cara pembuatan adonan martabak dengan ragi, kalian pastinya membuat biang raginya dulu. Dengan cara kalian di gelas atau di wadah itu kalian tambahin air, terus kalian tambahin raginya sesuai sama resep atau yang kalian mau, kalian aduk. Setelah itu kalian bisa tunggu ragi itu. Terus yang kedua itu ada pembuatan adonan. Yang cara membuat adonan martabak itu, yang pertama itu masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili. Setelah kalian masukkan vanili dan gula pasir, kalian masukkan 1 butir telur dan aduk hingga gulanya larut. Setelah itu lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah, tambahkan 250 ml air, masukkan 2 sendok makan tepung tapioka, tambahkan 1 sendok teh garam, panaskan teflon dengan api sedang, oleskan sedikit margarin, tuang secukupnya adonan dan cetak. Setelah agak kecoklatan dan bersarang, angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu kalian oleskan martabak dengan margarin di atasnya, lalu berikan susu kental manis dan parutan keju dan coklat. Untuk topping kalian bisa sesuaikan apa yang kalian mau. Setelah itu lipat martabak dan potong-potong, masukkan ke dalam kemasan dan martabak pun siap dihidangkan. Yang kedua itu ada cara pembuatan adonan tanpa ragi. Masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili, masukkan 1 butir telur, aduk hingga gulanya larut, masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Setelah itu masukkan 250 ml air, masukkan 2 sendok makan tepung tapioka, tambahkan 1 sendok teh garam, panaskan teflon dengan api sedang, oles sedikit margarin, tuang secukupnya adonan dan cetak. Setelah agak kecoklatan dan bersarang, angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Oleskan martabak dengan margarin di atasnya. Lalu kalian berikan susu kental manis dan parutan keju dan coklat. Lipat martabak dan potong-potong, masukkan ke dalam kemasan dan martabak pun siap dihidangkan. Poin selanjutnya itu ada tabel pengamatan. Untuk yang dengan ragi, tabel pengamatan itu kondisi awalnya warnanya putih kecoklatan, teksturnya sedikit kental, rasa tidak berasa atau rasa adonan kue, aromanya asam. Untuk kondisi akhirnya setelah dimasak warnanya coklat, teksturnya sedikit berongga atau bersarang, rasanya manis, aromanya wangi. Untuk yang tanpa ragi, kondisi awalnya itu warnanya putih kecoklatan juga, teksturnya cair, rasanya
tidak berasa atau rasa adonan kue, aromanya amis. Untuk kondisi akhir setelah dimasak itu warnanya coklat, teksturnya padat, rasanya manis, dan aromanya wangi. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. A. Pembuatan martabak dengan ragi. Hasil dari martabak dengan ragi memiliki rongga atau sarang yang sedikit. Hal ini terjadi karena saat proses pembuatan biang ragi menimbulkan buih yang sangat sedikit dengan kemungkinan kurangnya bubuk ragi atau waktu menunggu biang ragi berbuih. Selain itu, terdapat kesalahan langkah dalam pembuatan, yakni lupa menambahkan tepung tapioka sebelum melakukan proses fermentasi. Kemudian kami menambahkan tepung tapioka tersebut saat proses fermentasi telah berlalu 9 menit dari 30 menit, sehingga diperkirakan proses fermentasi gagal atau hanya menjadi 21 menit. B. Pembuatan martabak tanpa ragi. Hasil dari martabak tanpa ragi dengan proses dan bahan yang sama dengan pembuatan memakai ragi memiliki tekstur martabak yang padat tanpa rongga. Hal ini diperkirakan terjadi karena tidak adanya penambahan biang ragi yang membuat adonan mengembang atau berongga. Selain itu, penambahan baking soda kemungkinan kurang. Jadi kesimpulannya, menurut kami proses pembuatan martabak dengan ragi memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan proses pembuatan martabak tanpa ragi. Hal itu dikarenakan martabak dapat lebih berongga atau bersarang. Yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama ada dari Ria Aprilianti yang diupload pada tahun 2024 dengan judul 6 perbedaan baking soda dan baking powder. Jangan sampai tertukar. Diakses pada 21 Februari 2025 dari laman IDN Times. Yang kedua itu ada Sorika Ana Istiqomah yang diupload pada 2020 dengan judul Pemanfaatan Rhizopus dalam pengembangan produk olahan susu keju halal berbasis bioteknologi. Diakses pada 21 Februari 2025 dari laman Repo Unida. Yang ketiga ada dari Bu Hairi Rifka Mustafid yang diupload tahun 2022 dengan judul Peran Bioteknologi untuk Indonesia yang diakses pada tahun 21 Februari 2025 dari laman Magister Bioteknologi Pasca UGM. Yang terakhir ada Prambanan Kencana yang diupload pada 2025 dengan judul Perbedaan Ragi Komersial dan Ragi Alami dalam Pembuatan Roti, Mana yang Lebih Baik. Diakses pada 21 Februari 2025 dari laman prb.co.id.
sekian presentasi jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.